Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalallahu ta'ala fil Qur'an wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan menjalankan hari-hari Ramadan yang mulia ini. Doa kita mudah-mudahan dan sanak minang satu dimanapun berada, kita akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas mulia bulan Ramadan yang kita jalan hari ini. Selanjutnya tentu kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati yang paling dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan ajaran yang beliau sampaikan yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnahnya. Karena bila menjamin apabila kita berpedoman teguh kepada itu, pastilah insya Allah selamat di dunia, apalagi kehidupan di akhirat. Dusanak minang satu dimanapun berada, kalau kita baca dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah sampaikan, Innamal mu'minuna alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatahu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini barangkali sudah sama familiar buat kita. Sesungguhnya Allah sampaikan orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah maka bertambah imannya. Apabila mendengarkan ayat Allah, maka bergetar hatinya. Itu intinya ayat ini. Ini adalah sebuah sinyal kepada kita dan sanak minasantu berada bahwa orang yang beriman itu hanya dua, bertambah iman atau bergetar hatinya. Lalu pertanyaan, kalau seandainya kita tanya dada kita masing-masing, dalam iman kita masing-masing, sudahkah ada sinyal iman atau getar dada ketika kita mendengarkan baik ayat mutasabihat ataupun ayat mutasabihat yang ada dalam pada kita masing-masing? Dan sanak minang satu dimanapun berada, ternyata iman itu juga punya buahnya. Sudahkah berbuah iman dalam dada kita itu? Sudahkah masak iman itu dalam hati kita? Maka setidaknya ada 3 ciri iman itu sudah bersemayam dalam dada kita masing-masing. Kalau itu sudah ada, insya Allah pastilah iman sudah duduk di dalam diri kita masing-masing. Apa itu? Yang pertama, ciri sebuah iman itu apabila sudah terhujam dalam dada kita. Yang pertama adalah penghambaan jiwa kita. Tidak ada lagi yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup yang pertama sikap bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun yang terbesar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu pengaruh dunia? Apakah itu jabatan? Apakah itu harta, kedudukan, ataupun ancaman yang lebih besar menurut manusia? Kalau seandainya dada kita penuh iman itu sudah masuk dalam dada kita, tidak ada yang besar kecuali keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ketika iman sudah berbuah dalam dada kita masing-masing. Yang kedua, setelah kita mengatakan penghambaan besar kepada Allah, maka yang kedua itu adalah membangkitkan ruh keberanian dan tidak takut mati. Kita lihat dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah insya Allah barangkali kita sudah lihat dalam sirah beliau, apapun yang beliau lakukan tentu misinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat. Seorang Bilal bin Rabah, coba kita lihat. Budak yang hitam berlian. Tidak takut mati ketika dia disiksa di padang yang luas, yang sangat panas. Kenapa? Karena dia yakin bahwa izruhnya dalam hati. Dia sudah timbul riwayat keberanian dan tidak takut mati. Dan banyak lagi kaum muslimin, satu dimanapun berada. Sikap-sikap heroik daripada pembela Islam itu sendiri. Ini apa terjadi? Karena memang ruh iman sudah ada di dalam dadanya masing-masing.
Dan yang ketiga adalah tentu kehidupan yang baik. Barangkali Allah sudah memang janjikan, kalau seandainya konsisten dengan iman ini, seperti orang Arab mengatakan menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dia berhasil. Nah, seandainya orang beriman, tentu dia sangat konsen dengan keyakinan kepada Allah, pasti akan Allah berikan jalan keluar terhadap persoalan hidupnya. Apapun persoalan, kalau orang beriman yang sudah nyata dan mantap imannya, apakah dia menjadi orang terbaik, akan menjadi kurang baik, maka dasar bagi mereka adalah itu semua ditempatkan karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentu kita mendapatkan ketenangan batin. Dimanapun kita berada, tentu ketenangan merupakan sebuah kebutuhan yang hakiki. Ingat Allah sampaikan, hanya dengan Al-Quran kamu mendapat tenang. Sekali lagi kata Allah, dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang.